Salam dalam damai Kristus dan kasih Bunda kita Maria. Kita berjumpa lagi dalam ruang katekese singkat dari kita untuk kita. Topik kita kali ini tentang Didache. Apakah Didache itu? Didache adalah peninggalan para rasul yang sungguh sangat berharga. Didache merupakan salah satu kumpulan tulisan Kristen mula-mula dan sering disandingkan dengan Perjanjian Baru di Gereja Perdana. Setelah Perjanjian Baru, Didache ditempatkan sebagai salah satu kumpulan tulisan Kristen mula-mula yang lebih berpengaruh dan juga memungkinkan kita untuk menerawang zaman awal mula kekristenan. Didache dalam bahasa Yunani bermakna mengajar atau pengajaran dan juga merupakan kependekan dari judul tulisan itu yang sering diterjemahkan sebagai pengajaran Tuhan melalui 12 rasul kepada bangsa-bangsa. Banyak ahli yang menyebutnya sebagai pengajaran 12 rasul. Siapa yang menulis? Didache adalah suatu karya tulis yang sering disebut-sebut oleh beberapa bapak gereja sebagai tulisan yang penting setelah kitab suci. Memang tidak dapat dibuktikan secara eksplisit bahwa tulisan tersebut dituliskan sendiri oleh ke-12 rasul. Melalui gaya penulisan dan isi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa kitab tersebut disusun sebelum tahun 80, 65-80, nampaknya tidak lebih belakang dari tulisan-tulisan Rasul Paulus, maka diperkirakan Didache dituliskan pada saat yang bersamaan dengan Injil dan kemungkinan dituliskan di Antioquia. Eusebius dari Kaisarea dalam bukunya Church History telah mengakui keberadaan Didache dengan menyebutkannya paralel dengan The Acts of Paul, The Shepherd of Hermas, The Apocalypse of Peter, Epistle of Barnabas atau Surat Barnabas bukan Injil Barnabas, dan juga The Apocalypse of John. Philotheus Bryennios dari Nikomedia adalah orang yang menemukan dan mengidentifikasikan teks keseluruhan Didache. Teks ini kemudian disimpan di gereja Holy Sepulchre di Konstantinopel tahun 1873. 10 tahun kemudian Bryennios memberikan kepada dunia teks yang dikenal sebagai edisi pertama Didache dengan komentar dan pengantar dari bahasa Yunani. Bagaimanakah sejarah sehingga dikeluarkan Didache? Didache terdiri dari 3 bagian. Pertama 2 jalan kehidupan dan kematian. Kedua ritual-ritual yang mengatur pembaptisan, puasa komuni kudus. Dan ketiga pelayanan. Dari sumber yang ada, kita tidak dapat ketahui sejarahnya mengapa Didache dikeluarkan. Dugaannya adalah tulisan tersebut dituliskan sebagai pelengkap ajaran-ajaran yang sudah tertulis dalam kitab suci. Karena kita mengetahui bahwa kitab suci tidak menuliskan segala sesuatu sampai sedetil-detilnya tentang suatu ajaran. Para rasul berhak untuk menuliskan penjelasan tambahan untuk melengkapi ajaran kitab suci, dan inilah yang kemudian dikenal sebagai Didache. Apakah Didache pengajarannya masih berlaku di gereja Katolik? Secara umum, pengajaran Didache ini merupakan sesuatu yang baik. Magisterium Gereja Katolik mengambil prinsip-prinsip umum yang diajarkan di dalamnya, termasuk tentang pembaptisan, komuni kudus, dan puasa. Namun ketentuan persisnya yang berlaku sampai sekarang adalah berdasarkan katekismus Gereja Katolik. Apakah pengajaran Didache ini juga diajarkan di gereja non-Katolik? Bolehkah pengajaran ini dikenalkan pada umat Kristen non-Katolik? Didache adalah tulisan yang diperkirakan berasal dari abad pertama yang merupakan salah satu sumber yang membentuk tradisi suci. Gereja-gereja non-Katolik umumnya berpegang kepada doktrin mereka yaitu kitab suci saja, sola scriptura, sehingga kemungkinan mereka tidak mempunyai penghormatan kepada tulisan-tulisan tersebut. Namun tentu saja sebagai umat Katolik kita dapat memperkenalkan isi Didache maupun tulisan para bapak gereja lainnya kepada umat Kristen non-Katolik, karena melalui tulisan tersebut sesungguhnya pemahaman kita akan kitab suci semakin diperkaya. Terima kasih, semoga bermanfaat.